Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM S1G123071, jurusan S1 Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan terhadap infrastruktur kelautan, pendekatan dan implikasi. Pengenalan analisis dampak lingkungan (ADL) adalah proses penting untuk menilai keseimbangan ekosistem dalam pembangunan infrastruktur kelautan. Pendekatan ini membantu dalam memahami risiko dan manfaat yang mungkin timbul dari proyek tersebut. Definisi ADL: analisis dampak lingkungan, merujuk kepada proses sistematik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola dampak yang mungkin timbul dari kegiatan manusia terhadap lingkungan. Ini termasuk analisis terhadap biologi, kimia, fisika, dan lingkungan. Kepentingan ADL: melalui ADL kita dapat mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi ekosistem dan komunikasi setempat. Ini juga membantu dalam merancang solusi yang berkelanjutan dan efisien untuk pembangunan infrastruktur kelautan. Pendekatan dalam ADL meliputi pengumpulan data, analisis statik, dan evaluasi dampak. Ini memastikan bahwa semua aspek lingkungan diambil kira sebelum keputusan akhir dibuat mengenai pembangunan infrastruktur kelautan. Metodologi penilaian. Metodologi dalam ADL termasuk penilaian kualitatif dan kuantitatif. Ini melibatkan penggunaan alat dan teknik untuk menilai dampak terhadap biodiversity, kualitas air, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dampak positif. Pembangunan infrastruktur kelautan dapat memberikan manfaat seperti peningkatan aksesibilitas, perdagangan, dan peluang pekerjaan. Namun, penting untuk memastikan bahwa dampak positif ini tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Dampak negatif. Dampak negatif dari pembangunan infrastruktur kelautan termasuk kerusakan habitat, pencemaran, dan penurunan biodiversity. Analisis yang teliti diperlukan untuk meminimalkan risiko-risiko ini untuk melindungi ekosistem yang sensitif. Strategi mitigasi. Beberapa strategi mitigasi termasuk restorasi habitat, penggunaan teknologi bersih, dan penglibatan masyarakat. Ini membantu dan mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan adalah berkelanjutan. Peraturan dan kebijakan. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan lingkungan adalah kritikal dalam pembangunan infrastruktur kelautan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan dalam sebuah proyek. Keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan seperti masyarakat tempatan, GO, dan pihak berkuasa adalah penting dalam proses ADL. Ini memastikan bahwa semua suara didengar dan mempromosikan transparan dalam pengambilan keputusan. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan proses sistem atas untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak potensi suatu proyek terhadap lingkungan. AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Jenis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Dampak lingkungan infrastruktur kelautan dampak dibagi menjadi dua kategori. 1. Dampak langsung. Dampak yang terjadi secara langsung akibat pembangunan dan pengoperasian infrastruktur seperti kerusakan habitat. Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang, padang tampung, dan mangrove. Polusi.
Pembuangan limbah dari infrastruktur dapat mencemari air laut. Sedimentasi, pengalian, dan pengerukan dapat menyebabkan sedimentasi yang dapat memasuki ekosistem laut. 2. Dampak tidak langsung. Dampak yang terjadi secara tidak langsung akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur seperti perubahan arus laut. Pembangunan infrastruktur dapat mengubah pola arus laut yang dapat berdampak pada ekosistem laut. Perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan aktivitas pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dapat memperparah perubahan iklim, penurunan kualitas air. Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan penurunan kualitas air laut akibat pencemaran dan sedimentasi. Metode penelitian dampak lingkungan. Beberapa metode penilaian dampak lingkungan yang umum digunakan dalam AMDAL infrastruktur kelautan meliputi matriks Leopold. Metode ini menggunakan matriks untuk menilai dampak potensi berdasarkan skala dan intensitas. Overlay mapping. Metode ini menggunakan peta untuk mengidentifikasi area terdapat dan mengukur tingkat keparahan dampak. Model simulasi. Metode ini menggunakan model komputer untuk memprediksi dampak potensi dari pembangunan infrastruktur. Strategi mitigasi dampak lingkungan. Strategi mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur laut. Beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan meliputi 1. Pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang minim emisi dan ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan sistem pemurnian air. 2. Pengelolaan limbah yang efektif. Penerapan sistem pengolahan limbah yang terintegrasi dan bertanggung jawab. 3. Pemulihan ekosistem. Program rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang rusak akibat pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Peran teknologi dan berkelanjutan infrastruktur laut. Teknologi memainkan peran penting untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur kelautan. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan meliputi 1. Sistem monitoring lingkungan. Penggunaan sensor dan sistem monitoring untuk memantau kondisi lingkungan laut secara real time. 2. Sistem informasi geografis (SIG). Penggunaan SIG untuk memetakan dan menganalisis dampak potensi pembangunan infrastruktur. 3. Model prediksi dampak. Pengembangan model prediksi dampak untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Jenis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Dampak lingkungan infrastruktur kelautan dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, dampak langsung. Dampak yang sering terjadi secara langsung akibat pembangunan dan pengoperasian infrastruktur seperti kerusakan habitat. Penggunaan infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Polusi, pembuangan limbah dan aktivitas pembangunan dan pengoperasian. Sedimentasi, pengalihan dan pengurukan dalam menyebabkan sedimentasi yang dapat merusak ekosistem laut. 2. Dampak tidak langsung. Dampak yang terjadi secara tidak langsung akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur seperti perubahan arus laut. Pembangunan infrastruktur dapat mengubah pola arus laut yang dapat berdampak pada ekosistem laut. Perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan aktivitas pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dapat memperparah perubahan iklim. Ketiga, penurunan kualitas air. Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kualitas air laut akibat pencemaran dan sedimentasi.
Kesimpulan, analisis dampak lingkungan AMDAL merupakan aspek penting dan pembangunan infrastruktur kelautan. Dengan memahami jenis dampak, metode penilaian, dan strategi mitigasi pembangunan infrastruktur kelautan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Peran teknologi dalam meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur kelautan juga sangat penting. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Dengan ini saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.